أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي والرسول الأمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل برحمة الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, para pemirsa kajian subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari berlalu sangat cepat. Waktu demi waktu tidak terasa. Kita masih ingat beberapa hari dan beberapa waktu yang dekat kita masih berpikir bahwa apakah kita disampaikan di bulan suci Ramadan? Apakah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apa persiapan-persiapan untuk buka puasa yang pertama? Dan alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita semua sampai di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Ada kesedihan yang pelan-pelan kemudian datang. Kita ibarat Ramadan ibarat tamu yang sudah mulai berkemas, tamu yang dicintai, tamu yang disenangi, sudah mulai berkemas untuk pamitan. Ada rasa sedih, ada rasa yang berbeda. Ini menjadi catatan untuk kita semua para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahagialah, bersyukurlah orang-orang yang selama Ramadan berhasil memaksimalkan segala potensi yang dia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbahagialah mereka yang totalitas mengejar kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan bagi orang-orang di antara kita yang merasa bahwa dia belum maksimal, dia belum totalitas, maka sebenarnya tidak ada alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan hasil akhir daripada penilaian itu fil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya hasil akhir itu adalah tergantung dengan bagaimana kita menyelesaikan finishnya. Kita berada di grand final sekarang, kita berada di garis finish. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau kuda pacu itu memaksimalkan, mengeluarkan sampai batas akhir kemampuan, ketika akan mencapai garis finish dia akan totalitas mengeluarkan segala, mengerahkan semua kemampuan untuk bisa finish yang tercepat. Kata beliau, jangan sampai kuda lebih berakal dibandingkan kita, jangan sampai kuda lebih faham dibandingkan kita, yang kemudian semakin kendur dan semakin kendor di akhir. Jamaah sekalian, manusia memang punya sifat jibiliyah yang Allah berikan seperti tadi. Kita kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketika naiknya sedikit, kemudian turunnya banyak. Ketika naiknya di awal, tetapi kemudian dia turun, bahkan dia terjerembab di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa jamaah sekalian? Di akhir Ramadan ini
kita harus punya kesan. Kita harus punya kesan yang akan kita ingat selama 11 bulan dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apa kesan-kesannya? Itu adalah kenikmatan-kenikmatan kita yang kita format kembali, yang kita list dari sekarang. Apa kira-kira amalan-amalan bulan suci Ramadan yang tetap akan saya pertahankan di bulan-bulan setelah Ramadan? Apa kira-kira ibadah yang saya lakukan di bulan suci Ramadan bisa saya pertahankan dan tetap eksis selama 11 bulan setelah Ramadan? Karena kenapa? Karena memang kita ini bukan hamba Ramadan. Kita ini bukan hamba Ramadan. Kita tidak menyembah Allah di bulan Ramadan saja, tetapi kita disuruh untuk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita selama hayat terkandung badan. Maka ciri-ciri kesuksesan Ramadan, ciri-ciri kemenangan Ramadan, kalau kita bisa konsisten dan istiqamah setelah Ramadan. Istiqamah adalah doa yang kita panjatkan 17 kali minimal dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan istiqamah, jalan kebaikan, meniti agama ini lurus, tidak menyimpang. Istiqamah. Istiqamah itu artinya kokoh, artinya tetap, artinya berkesinambungan. Artinya berkesinambungan. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah. Istiqamah berkesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang continue, wa in qalla, meskipun sedikit. Amalan yang continue meskipun sedikit. Ini yang lebih berkesan dan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makna dan penghayatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian konsisten, orang yang punya ambisi, yang punya catatan, yang punya harapan yang tinggi bahwa setelah bulan suci Ramadan dia akan tetap mengeksiskan amalan-amalan yang dia lakukan di bulan suci Ramadan. Tilawah Al-Qur'annya, meskipun tidak harus hatam setiap hari, tidak perlu hatam 3 hari misalnya kalau tidak mampu, seperti di bulan Ramadan, paling tidak wirid harian Al-Qur'an tidak pernah berhenti. Meskipun tidak bisa qiyamul lail 11 rakaat selain di bulan-bulan selain Ramadan, maka paling tidak dia tidak pernah ketinggalan witir, baik sebelum tidur maupun setelah bangun sebelum subuh. Infaknya, sedekahnya, senyum sapanya, dan semua amalan-amalan yang dia jaga di bulan suci Ramadan dia pertahankan. Ini adalah orang-orang yang dikatakan kepadanya minal aidina wal faizin, orang-orang yang telah kembali dalam keadaan Allah ampunkan dosanya, wal faizin, dan orang-orang yang menang. Kita sering dengar ucapan-ucapan kebahagiaan setelah bulan suci Ramadan diucapkan kepada kita, dan di antara ucapan-ucapan itu yang sering kita dengar, minal aidina wal faizin, semoga menjadi orang-orang yang menang. Alhamdulillah, ini kalimat-kalimat kebahagiaan yang memang disunnahkan untuk diucapkan setelah Ramadan. Tapi sebenarnya kita harus punya kesadaran, kita harus evaluasi diri, apakah menjadi pemenang setelah bulan suci Ramadan. Apakah berhak kita merayakan bulan suci Ramadan ketika kita tidak termasuk orang yang memaksimalkan amalan-amalan yang diperintahkan? Kita bukan termasuk orang-orang yang lulus daripada madrasah Ramadan. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dan makna yang benar daripada Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari di mana kita merayakan kebahagiaan setelah kita beribadah panjang dan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah karena fadilah dari Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka karena demikian kalian berbahagialah, bergembiralah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang memproklamirkan kemerdekaan dan kemenangan kita di hari raya Idul Fitri insya Allah. Namun ada pembahasan yang akan kita bahas tentang ucapan dan dan maklumat atau apa yang masyhur di kalangan masyarakat tentang hari raya Idul Fitri dengan fitrah. Hari raya Idul Fitri dengan fitrah. Kita harus menggali secara detail dan amanah tentang apakah makna Idul Fitri itu. Kita setiap hari, setiap tahun ya, kita merayakan, tapi mungkin di antara kita ada yang belum faham. Fahamnya kalau hari raya Idul Fitri itu hari raya di mana kita bergembira, di mana kita melaksanakan sholat hari raya, kemudian setelah itu kita acara silaturahmi dan makan-makan. Kita akan gali lebih detail pengertian daripada fitrah dengan fitri, karena ini ada dua kemiripan, bahkan dari asal kalimat yang sama. Yang pertama tentang makna Idul Fitri, kata kalimat Id. Kalimat Id kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah hari raya. Tapi sebenarnya kalau dia dikembalikan ke asal bahasa Arab dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu. Dia berarti kembali, berulang-ulang. Maka ulama kemudian mengatakan bahwa Id itu maknanya adalah kullu ma ya'udu 'alal insan. Setiap sesuatu yang kembali berulang-ulang kepada orang itu disebut dengan Id. Disebut dengan Id. Maka ini makna secara bahasa. Id itu adalah hari yang berulang-ulang kita lakukan setiap tahunnya. Itu dari secara bahasa. Ada juga mengatakan bahwa Id itu dari kata ayat, jamak Id, jamaknya ayat, asal katanya daripada ayatullah. Kebahagiaan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan semua tercakup dalam makna Id. Jadi Id itu adalah hari berkumpulnya orang untuk merayakan, dan itu berulang-ulang. Kemudian fitri dari kata fitri fa po ro. Ada kesalahpahaman yang sudah menjamur, yang sudah menjadi kesepakatan, hampir menjadi kesepakatan oleh umat Islam terkhusus di Indonesia, ketika mereka senantiasa saling mendoakan setelah bulan suci Ramadan. Ketika hari raya Idul Fitri, mereka mengatakan hari raya Idul Fitri momentum kembali fitrah. Jadi fitri dari kata fitrah. Ini yang tersebar di masyarakat. Padahal sejatinya ini tidak ada hubungan. Masing-masing ada makna tersendiri. Fitri 3 huruf, fitrah 4 huruf. Secara susunan tarkib kalimat saja, orang Arab mengatakan, atau ahli ulama bahasa Arab mengatakan kaidah ziyadatun fil mabani, ziyadatun fil ma'ani. Bahwa setiap kalimat bahasa Arab meskipun dari kata akar yang sama, kalau ada perbedaan susunan tarkib kalimat, kalau ada perbedaan huruf, tambahan ataupun kekurangan, maka dia punya makna yang lain. Saya beri contoh bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab. Contohnya kalimat yang gampang saja, dakhala. Dakhala artinya masuk. Ketika kita menambahkan ada a di depan menjadi adkhala, artinya memasukkan. Ini perubahan susunan satu kata. Asadun berarti singa. Tetapi ketika kita mengatakan usudun menjadi singa-singa, ini tidak ada berubah, bahkan cuma harokat yang berubah, tapi kemudian berubah makna. Itu tingginya keindahan bahasa Al-Quran ya, keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka kalimat fitri dengan fitrah ada perbedaan. Fitri 3 huruf, fitrah 4 huruf. Itu dari segi susunan. Dari segi makna juga ulama kemudian menjelaskan tentang bahwa fitrah dengan fitri tidak boleh sembarang dikait-kaitkan. Idul Fitri, fitri dari kata iftar atau dari kata futur atau fatur. Fitri itu artinya iftar, sarapan pagi.
Mohon maaf, iftar artinya makan, makanan. Fatur artinya sarapan pagi. Sarapan pagi dan makanan. Jadi hari Id memang hari makan, hari bersukacita, hari kita merayakan dan mensyukuri ibadah kita selama 30 hari. Kita diperintahkan untuk bersenang-senang. Maka sangat-sangat khilaf dan sangat-sangat bermasalah ketika ada orang di hari raya Idul Fitri marah-marah. Orang di hari raya Idul Fitri ngambek, berkelahi, kemudian selalu bermuka masam, tidak tersenyum. Ini menyelisihi daripada hakikat disyariatkannya Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari senang-senang, hari membahagiakan, hari open house sebagaimana kultur kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para orang-orang, para sahabat itu untuk jangan pernah ada satupun orang yang membutuhkan bantuan yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Memberikan baju baru, membagikan sembako dan seterusnya. Semua orang harus tampak dari wajahnya kebahagiaan. Itu karena kenapa? Karena memang waktunya orang makan, mensyukur. Orang mensyukuri ibadahnya, membagi-bagikan makanan. Itu makna dari Idul Fitri. Sedangkan fitrah itu fatara ta marbuta itu memiliki dua definisi sebagaimana yang ulama jelaskan. Yang pertama, sering diartikan kesucian. Asyrum minal fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 10 daripada fitrah, itu kesucian. Di antaranya adalah ketika kita mandi bersih, ketika kita merapakan semua bulu-bulu yang ada, ketika kita bersunat dan seterusnya. Ini semua daripada sunnah-sunnah kesucian. At-taharah, kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrah itu juga bermakna Islam. Bermakna kembali dalam keadaan tidak punya dosa, dalam keadaan muslim. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan suci, tidak membawa dosa sama sekali, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah kemudian yang mempengaruhi. Kalau bapaknya Yahudi maka anaknya pun ikut Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani maka anaknya pun ikut Nasrani. Kalau bapaknya itu preman maka jangan heran kalau anaknya kemudian mengikuti daripada seperti itu. Pembentukan karakter itu sangat tergantung daripada bagaimana karakter daripada orang tua. Itu makna fitrah. Jadi ucapan-ucapan yang sering kita dengar bahwa hari raya Idul Fitri kembali fitrah, untuk doa tidak ada masalah apa-apa karena orang bebas untuk berdoa. Dan semoga memang seperti itu. Kita di hari raya Idul Fitri, karena kita telah menjadi pemenang ibadah-ibadah kita yang sangat-sangat banyak kita lakukan dan ikhlas, maka Allah kemudian menghapus segala dosa kita. Karena Allah menghapus segala dosa kita. Di antara doa yang selalu kita panjatkan di bulan suci Ramadan, Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai orang yang meminta maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah ini, maka betul-betul kita kembali dalam keadaan suci setelah bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan. Ini untuk secara makna. Jadi adapun meyakini bahwa fitri berarti kita kembali fitrah, semua orang berhak untuk kembali fitrah, ini tidak benar. Tidak benar. Orang yang mendapatkan ampunannya orang yang maksimal, orang yang menang, orang yang lulus. Adapun orang-orang yang tidak maksimal di bulan suci Ramadan, maka urusannya, balasannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi daripada Id. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada sengketa, insyaallah tidak ada khilaf yang berlebihan dalam masalah doa-doa yang kita ucapkan setelah Idul Fitri. Ini adalah masalah-masalah furu'iyat, masalah-masalah cabang, insyaallah tidak ada masalah. Bahkan orang pun yang salah faham ketika mengatakan fitri berarti fitrah, juga memang karena secara akar bahasa ada koneksi, ada kontak, ada hubungan yang sangat erat, sangat erat. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu. Tapi kita ingin mengambil pelajaran sebenarnya
yang lebih dalam. Yang lebih dalam kita coba untuk memahami daripada makna Id ini sebenarnya. Makna sebenarnya daripada Id. Kalau makna yang tersurat atau makna yang zahir tadi mengatakan bahwa Id itu adalah hari di mana kita harus berbahagia karena ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi sebenarnya ada kondisi-kondisi umat Islam sekarang ini yang membuat kita seharusnya evaluasi dan muhasabah tentang apakah memang layak, apakah kita memang berhak untuk mengakui bahwa kita betul-betul merdeka dan betul-betul berbahagia. Apakah kita telah menunaikan segala kewajiban-kewajiban keumatan kita, kewajiban-kewajiban persaudaraan kita, sehingga kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang total. Dan kami rasa bagi setiap jiwa yang memiliki standar keimanan, yang memiliki standar ukhuwah dan persaudaraan, dia akan bertanya-tanya sebenarnya bahwa hari kita berbahagia ini tetap ada segumpal celah, tetap ada segumpal kesedihan yang tidak mungkin bisa kita hilangkan sama sekali. Karena al-mu'min akhul mu'min, orang beriman itu ibarat satu tubuh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kita ibarat satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan. Ketika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh jasad akan merasakan rasa sakit yang sama. Ketika tangan terluka, maka mata kemudian mengeluarkan air. Dan begitu seterusnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Maka jamaah sekalian, sangat benar apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair Arab. Idun bi ayyati halin utta ya idu. Ketika dia melihat kondisi umat ini yang sekarang betul-betul berada di jurang kesedihan, betul-betul menjadi santapan, betul-betul mendapatkan kezaliman yang tidak ada kezaliman yang melebihi daripada kezaliman kepada umat Islam di akhir zaman. Dia mengatakan, Idun bi ayyati halin utta ya idu. Wahai Id, apa kabarmu ketika datang kembali menjenguk dan bertemu dengan kami? Bi ayyati hal, kamu datang dengan kondisi seperti apa? Bima madha bi amrin fika tajdidu. Apakah engkau datang dengan ritual sebagaimana ritual yang biasa-biasa saja? Kita merayakan meskipun di tempat yang lain saudara-saudara kita yang tidak bisa merayakan hari Id di hari yang sama seperti kita. Bi amrin fika tajdidu. Ataukah engkau tahun ini datang dengan kabar kebahagiaan yang baru, bahwa seluruh umat Islam merasakan kebahagiaan yang sama? Ammal ashabu fal baida adunahum. Beliau mengatakan bahwa adapun kawan-kawan, adapun saudara, fal baida adunahum, bahwa jarak memisahkan kita. Falaita bainaka bidun duna habidu. Maka kalau engkau kembali dalam keadaan yang sama, membawa kebahagiaan yang setengah-setengah, karena umat Islam di tempat lain belum bisa merasakan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan. Falaita bainaka bidan duna habidu, maka alangkah baiknya engkau tetap jauh saja. Ini bahasa daripada sang pujangga yang merasakan kesedihan menyaksikan kondisi umat Islam. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum hari raya ini sebenarnya juga momentum kita evaluasi diri kita, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak merasakan Id, tidak menikmati hari raya, tidak menikmati makanan fitri, makanan sarapan, kenikmatan kue dan segala macam sebagaimana yang kita nikmati. Maka rasa-rasanya tidak pantas kalau kita kemudian terlalu jumawa, terlalu berbangga, bahkan terlalu berlampau dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya bagi mereka yang telah memaksimalkan ibadah. Dan kemudian kebahagiaannya juga adalah kebahagiaan yang normal, kebahagiaan yang tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan, karena bagaimana kita mau terlalu bersukacita sedangkan anggota tubuh kita di tempat yang lain sedang merasakan sakit. Baru-baru tadi malam kita menonton bersama bagaimana secara streaming ya, bahwa kita sedang berpuasa dan berbuka
kita sedang menyantap makanan malam, saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, mereka makan paginya, makan siangnya dengan batu, dengan tembakan, dengan gas air mata, bahkan dengan bom yang kita saksikan meledak di sana sini. Mereka diinjak, perempuan mereka dipukuli, tidak ada adab kemanusiaan sedikit pun. Ini mengurangi, dan ini sebenarnya yang membuat kita harus membatasi sukacita kita, sukacita yang normal, yang lumrah, tidak berlebihan, tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang keluar Id sudah tidak ada lagi sedikit pun kesan, seakan-akan bulan suci Ramadan adalah beban. Nauzubillah, bulan Ramadan datang ibadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, Id berarti bahwa merdeka sepenuhnya. Tidak ada lagi urusan dengan ibadah. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah tanda-tanda daripada ciri ketidakistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah dan kurangnya pengetahuan kita bahwa sebenarnya ibadah itu adalah hatta atahul yakin. Ibadah itu sampai kita dijemput oleh kematian. Sampai kita dijemput oleh kematian. Para pemirsa, para pendengar, a'azzani wa a'azzakumullah, semoga kita semua di akhir Ramadan ini, masih ada 1 hari kemungkinan, wallahu alam, kita menunggu keputusan resmi. Tapi di antara amalan yang kita harus perbanyak di akhir-akhir Ramadan ini adalah bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan yang telah lalu yang kita lakukan dari awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah tutup Ramadan kita dengan khitamuhu misk, dengan ending yang terbaik, bahwa kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita, bahwa kita kembali dalam keadaan fitrah, dan kita telah diangkat dan dicabut dari golongan orang-orang yang berhak untuk merasakan siksa api neraka. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.